Bu. Ya, bagi yang sedih, jangan cerita yang bagi lagi sensitif. Kayaknya tempat lain ada nggak? Oh, nggak bisa Jun. Ini dimasukin sama duta besar ya? Rasanya gimana Pak? Enak. Yang bikin orang Cianjur itu jadi enak. Bala-bala. Oh itu wanginya beda. Kita pakai ini Pak Menteri kita ada ngambilnya dari Indonesia. Pak Abdul Rahman, berapa persen bahan baku dari Indonesia? Bahan baku dari persen 3. Oh, Kebanyakan Apa di Indonesia nggak ada yang yang 65 dari persen Thailand itu? sama Malaysia itu Yang juga mana? dari Indonesia. Yang 65% itu, Ya. Ini buat umroh. Tahun kemarin itu minta request kita kerupuk semua sektor. Ini santan ya. Indonesia seperti asam Jawa, seperti Indonesia tapi kenapa dari Thailand keluarnya? Kudapan patin harus Indonesia. Tapi kenapa dari Thailand? Tahu beras. Tuna udah Pak, ditambah ini. Ikan patin. Terima kasih. Kami dengan tim Amirul Hajj mengadakan kunjungan ke dua dapur yang dari beberapa belas dapur yang ada untuk memastikan bahwa pertama mereka mengerjakan memasak dan melayani kita dengan baik, dengan bersih, dengan sehat. Yang kedua, kita melihat juga kemungkinan bagaimana dapur ini juga bisa memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan bahan-bahan baku dari Indonesia. Apakah itu beras, kerupuk, kemudian ikan patin, ataupun bumbu lainnya. Saya lihat ada santan. Santan itu saya yakin itu dari Indonesia, tapi capnya itu dari negara tetangga. Kemudian saya lihat juga ada ikan patin itu dari negara tetangga juga yang seharusnya kita juga bisa memproduksinya. Beras sampai hari ini kita belum bisa mengirim, tapi jika nanti situasi Timur Tengah membaik, kemudian transportasi normal, maka harganya akan bisa masuk untuk kita. Sebanyak 444 jamaah haji kloter pertama asal kota Bekasi telah tiba kembali di tanah air. Mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin malam, 1 Juni tahun 2026. Kedatangan kloter JKS-1 menjadi awal proses pemulangan jamaah haji kota Bekasi tahun ini. Seluruh jamaah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan suhu tubuh sebelum meninggalkan bandara. Layanan khusus juga diberikan kepada jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas untuk memperlancar proses kedatangan. Sejumlah jamaah mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen memastikan seluruh proses kepulangan jamaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air. Alhamdulillah, pada hari operasional ke-42, rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi secara keseluruhan terus berjalan dengan lancar, aman, dan juga tertib. Meskipun terdapat beberapa catatan di lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi kami untuk penyelenggaraan berikutnya. Saat ini, sebagian jemaah haji Indonesia telah memasuki fase kepulangan ke tanah air secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan alhamdulillah, rangkaian utama ibadah haji yang telah dilalui jemaah Indonesia berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan juga terkendali. Capaian ini menjadi bekal penting bagi jemaah untuk bisa melanjutkan tahap berikutnya, yaitu proses kepulangan ke tanah air secara bertahap. Pada hari ini dijadwalkan ada sebanyak 17 kloter jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke tanah air. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total 3.479 jemaah dan 36 petugas. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinannya, kesabaran, bahkan kepatuhan terhadap arahan petugas selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Segala saran dan masukan Bapak Ibu menjadi bekal kami untuk memberikan pelayanan lebih optimal pada masa penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Tak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan terbaik kepada jemaah. Kami menghimbau kepada seluruh jemaah yang memasuki jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan yang baik, mengikuti jadwal pergerakan yang telah ditetapkan, serta mematuhi seluruh arahan petugas di hotel saat menuju bandara, bahkan hingga proses penerbangan ke tanah air. Yang harus dipastikan pertama paspor, kartu identitas, dan obat-obatan pribadi serta dokumen penting dan juga barang-barang yang diperlukan selama perjalanan tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau. Jemaah juga diminta memperhatikan ketentuan berat dan jenis barang bawaan sesuai dengan aturan penerbangan. Yang perlu kami tegaskan adalah seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Memasukkan air zam-zam ke dalam koper merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara. Jemaah tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dalam barang bawaan Anda karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang di debarkasi masing-masing setelah nantinya tiba di tanah air sesuai dengan mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan karena kondisi cuaca di Mekah masih cukup panas sehingga jemaah diharapkan memperbanyak konsumsi air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, beristirahat yang cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel. Jemaah kami harapkan tidak memaksakan diri dalam menjalani aktivitas ibadah tambahan, terlebih kondisi kesehatan Anda sedang tidak memungkinkan. Sehingga bagi jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan juga jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi, kami mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap jemaah. Mari kita terus menjaga kekompakan, saling bantu, dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena apa? Karena semangat gotong royong dan ukhuwah yang telah terjalin selama pelaksanaan ibadah haji hendaknya terus kita jaga hingga seluruh jamaah kembali ke tanah air dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah para jemaah haji Indonesia, memberikan kesehatan dan kekuatan, serta mengantarkan seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Amin, amin, amin. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.